Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jemaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Haji Yudi Rahmani serta para pengurus yang lain, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus, para hujjaj, bapak-bapak dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, kesempatan malam hari ini di malam Kamis antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Dan malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama, dan semoga kehadiran ini juga mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya mujibas syaidin. Hadirin yang ingin menyimak silakan dibuka, yaitu hadis nomor 8. Ini melanjutkan tentang etika berpakaian. Ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Dianjurkan seperti berpakaian, pakaian yang bersih, pakaian yang warna putih, itu memang warna agama begitu ya. Kemudian ada nih yang dilarang, yaitu jangan sampai pakaian kita itu ya menunjukkan kesombongan kita. Dulu di negeri Arab itu bila mana baju komisnya melebihi mata kaki itu menggambarkan kesombongan. Bila mana tangan baju ya melebihi pergelangan itu juga menunjukkan kesombongan. Bahkan juga yaitu sorban yang ada buntutnya mungkin panjang sekali sampai ke bawah, itu juga menunjukkan kesombongan, maka itu hukumnya haram. Nah kalau nggak ada kesombongan itu hukumnya makruh. Seperti yang kita dapati sekarang, kita beli celana jadi ya, di sebuah toko, semuanya serba pas, pinggangnya begitu, tapi panjangnya ini ya kalau kita pakai melewati mata kaki. Tapi kan kita itu nggak ada niat sombong ya, itu mungkin karena model kali atau bagaimana ya, jadi sebatas makruh saja ya. Tapi kalau ingin menunjukkan kesombongan ya jadi haram ya, jadi haram. Ini yang disebut melebihi dari batas normal dalam berpakaian. Nah, sebagai contoh ini hadisnya ini, sebetulnya udah beberapa hadis berlalu. Ini hadis yang lain di nomor 8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah, berkata beliau, bainama rajulun yusalli, tatkala seorang laki-laki salat, musbilan izarahu, keadaannya tuh ketika laki-laki ini salat memanjangkan yaitu kainnya. Jadi kainnya dipanjangkan, musbilan atau isbal itu artinya memanjangkan, melebihi mata kaki. Maka Nabi melihat, maka beliau berkata, ini bersabda, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kepadanya, idhab fatawadda. Jadi orang ini habis melaksanakan sholat, kemudian Nabi tegur supaya pergi untuk berwudu. Idhab fatawadda, pergilah kamu dan berwudulah begitu. Orang ini ya patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kan ucapan Nabi ya jadi keputusan, sahabat selalu mengikuti. Apa yang Nabi suruh, yaitu suruh berwudu, jadi berwudu. Fadzahaba, maka ceritanya ini orang berwudu. Ya, pergi berwudu begitu. Fadzahaba fatawaddaa, maka dia pergi dan berwudu.
Tsumma jaa, kemudian datang lagi kepada Nabi. Dan Nabi menyuruh lagi berwudu. Faqala idhhab fatawaddo. Nabi suruh berwudu yang kedua. Ini yang agak aneh saudara-saudara ya. Agak aneh sekali begitu. Jadi setelah orang ini berwudu, datang kepada Nabi, disuruh pergi lagi untuk berwudu. Idhhab fatawaddo. Faqala lahu rajulun, maka orang ini bertanyalah dia, ya, bertanya kepada Nabi, ingin mengetahui apa ini penjelasannya, kok bisa udah wudu disuruh wudu lagi. Maka orang ini berkata, faqala lahu rajulun, berkata orang tersebut kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, malaka amartahu ayyatawaddo'a summa sakata anhu. Kenapa engkau memerintahkan, oh maaf, ini yang berkata orang lain saudara-saudara, orang ketiga begitu. Jadi ini yang berwudu yang kedua kali disuruh, dia nggak macam-macam, tapi ada seseorang dekat Nabi. Ya, dia berkata, malaka amartahu, apa gerangan engkau wahai Nabi memerintahkan dia, memerintahkan orang tadi itu, ayyatawaddo'a, untuk berwudu, summa sakatta anhu, kemudian setelah kamu suruh berwudu, kamu diam wahai Nabi, ya tidak menyuruh sholat, bahkan disuruh lagi berwudu yang kedua begitu. Jadi seseorang sudah berwudu, kemudian dia sholat, habis sholat ya Nabi panggil, suruh berwudu. Setelah berwudu datang kepada Nabi, diperintahkan berwudu lagi. Nah ini ada orang ketiga sahabat Nabi, nggak disebutin namanya, dia bertanya kepada Nabi, kenapa engkau wahai Rasul memerintahkan dia untuk berwudu, setelah itu engkau diam, kali juga habis berwudu sembahyang lagi. Ya, ini enggak nih habis berwudu malah disuruh wudu lagi. Apa jawab Nabi? Qala innahu kana yusolli wa huwa musbilun izarahu. Ya, bahwasanya orang tersebut dia sholat tadi, kemudian berpakaian, pakaiannya itu kainnya melebihi mata kaki. Kemudian apa hubungannya disuruh wudhu 2 kali? Kok enggak disuruh sembahyang? Ya. Ulama menjawab ya, bahwa orang itu sholatnya sah katanya. Enggak batal seseorang yang sholat kainnya atau celananya atau baju komisnya melebihi mata kaki, walaupun niat sombong, sah sholatnya, tapi nggak diterima alias nggak ada pahalanya, malah ada dosa katanya. Dosa apa? Dosa memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Maka dari itu disuruh berwudu dengan alasan wudu itu menghapus dosa. Ya, wudu bisa menghapus dosa. Disuruh wudu 2 kali, tapi tidak disuruh sholat, karena sholat yang tadi sah. Begitu. Jadi nggak disuruh sholat lagi. Sholat yang tadi gugur kewajibannya, cuman nggak ada pahalanya. Ya, nggak ada pahalanya. Nah ini yang disebutkan oleh Nabi ini, qala innahu kana yusolli wa huwa musbilun izarahu. Sesungguhnya orang tersebut sholat sedangkan dia memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang memanjangkan pakaiannya. Jadi Allah enggak terima. Ini kata-kata Allah enggak terima, enggak ada pahalanya. Bukan enggak sah begitu. Seperti nanti ini orang berpuasa, dia menjalankan peraturan-peraturan hukum. Malam-malam dia niat, karena memang itu ada perintah malam yubayyiti siyam qoblal fajri fala siyam Allah. Yang enggak niat pada waktu malam maka enggak sah puasanya. Dia niat malam-malam. Kemudian ditinggalkan makan dan minum mulai dari subuh sampai maghrib. Tapi dia suka ngerumpi, berbicara ke sana, berbicara kemari. Lidahnya enggak bisa dijaga. Matanya sudahan, kakinya kesana kemari, ke tempat yang dilarang oleh agama. Maka puasanya sah.
gugur kewajibannya, tapi pahalanya nggak ada. Pahalanya hilang, pahalanya rontok gara-gara berpuasa kok melanggar peraturan. Aturan puasa itu mengekang hawa nafsu, mulai nafsu makan terus melebar, nafsu terhadap yang jelek-jelek dilepas itu. Cuman menahan dari lapar dan haus, tapi tidak menahan dari perbuatan-perbuatan yang haram yang lain. Akibatnya dia nggak mendapat balasan pahala puasa. Betul memang sah puasanya, gugur puasanya, tidak wajib qadha, cuman dia dapat dosa. Ya. Nah ini dia perlu bertobat. Jadi aneh juga orang berpuasa disuruh bertobat malah. Kayak ini juga nih, orang udah sholat, udah berwudu, sebelumnya disuruh wudu lagi. Anehnya setelah wudu disuruh wudu lagi. Ini ada apa ini? Ya. Nabi menjawab sesungguhnya sholatnya tidak diterima. Nah ini ahli hukum memahami pengertian sholat yang gak diterima, yaitu tidak mendapat pahala, bahkan dia mendapat dosa lantaran kainnya melebihi mata kaki. Maka dari itu Nabi suruh berwudu. Dengan berwudu merontokkan dosa. Kan memang dalam hadis begitu. Ketika orang berwudu, mengusap muka, rontok dosa-dosa muka. Ketika dia membasuh tangan, rontok dosa tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman kata para ulama itu dosa kecil begitu. Ya mudah-mudahan itulah Nabi mengharapkan supaya dengan dia berwudu 2 kali merontokkan dosa, memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Ini memang agak sulit dipahaminya saudara-saudara begitu. Ini hadis ya. Cuman begitulah pemahaman ahli hadis. Ini bukan pemahaman saya nggak berani. Saya hanya ngikutin pemahaman dari ahli hadis. Yaitu anehnya Nabi suruh berwudu 2 kali. Anehnya habis wudu nggak disuruh sholat. Kenapa nggak disuruh sholat? Karena sholat yang tadi sah. Begitu. Sholat yang tadi sah. Begitu. Itu disuruh wudu mau ngapain lagi? Bukan sholat. Oh disuruh wudu karena wudu itu menghapuskan dosa. Begitu saudara-saudara. Ya. Jadi kesimpulannya kita ini lagi sholat pakai celana panjang. Memang udah modelnya begitu, selalu celana panjang melebihi mata kaki. Kadang-kadang kita lihat juga ada orang yang lepit ke atas, ada juga begitu. Seandainya dia lepas tetap sah sholatnya. Paling itu makruh, karena nggak ada niat sombong sih. Jaranglah orang Indonesia ya memakai celana panjang melebihi mata kaki, dia mengatakan gua nih hebat ya. Kalau ada yang pakai celana cingkrang, wah jelek itu, wah itu butut, wah itu nggak zaman, wah itu kuno. Itu sombong itu karena menghina. Ketika ada unsur penghinaan di hatinya, itu niat sombong. Tapi kan kita nggak begitu. Pakai celana aja, melewati mata kaki ya biarin emang dari sononya kita beli udah jadi lagi. Ya paling makruh yang saya bilang tadi, nggak ada niat kita sombong. Ya, sombong itu kan menghina orang lain yang lebih rendah, ya, menolak kebenaran dan menghina orang yang lebih rendah. Nah, itu sombong namanya. Itu haram hukumnya. Ya, nggak boleh kita sombong karena kita ini hamba ya, kita bukan Tuhan begitu. Begitu saudara-saudara itu. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih menurut syarat Imam Muslim. Selesai. Hadis nomor 8 menekankan tentang jangan memanjangkan kain, celana, baju komis melebihi mata kaki. Kalau perempuan malah disuruh. Ini supaya Anda bedakan. Nanti ada hadis itu. Perempuan malah melebihkan. Walaupun nyeret-nyeret, walaupun nyapuin jalanan. Ya. Kalau perlu melebihi 1 jengkal dari kaki. Waduh, kayak baju pengantin kali ya. Iya. Begitu saudara-saudara. Perempuan nggak apa-apa katanya, laki-laki nggak bisa. Yang bagus celana cingkrang. Ya, celana cingkrang itu kan kalau lari kan nggak ribet ya. Ya, paling enak. Kalau kerja juga langsung turun dia, nggak repot-repot. Baik saudara-saudara, hadis kedua
Ini nomor 9. Ini hadisnya panjang, cerita macam-macam. Ya, cerita berperang, ya, cerita rambutnya panjang, cerita pakaiannya melebihi mata kaki. Itu yang ngikut sesuai dengan judul kita. Ya. Ceritanya panjang. Coba kita pahamin satu-satu. Wa an Qais bin Bishrin at-Taghlibi. Hadis ini dari Qais dan Laila. Wa an Qais bin Bishrin, hadis dari Qais. Ini Qais, saudara-saudara, dia tabi'in. Ini biar paham, dia tabi'in dia. Kan ada istilah sahabat Nabi. Di bawahnya ada istilah lagi tabi'in. Di bawah lagi tabi'in. Jadi kesimpulannya, sahabat Nabi itu yang semasa dengan Nabi dan ketemu dengan Nabi, itu disebut sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Ya, itu disebut sahabat karena semasa dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi. Kalau semasa dengan Nabi nggak pernah bertemu, nggak disebut sahabat. Kali juga ada orang jauh dari Yaman, udah masuk Islam, cuman masuk Islamnya melalui sahabat dan nggak pernah ketemu Nabi. Akhirnya Nabi keburu meninggal, itu tabi'in juga itu, bukan sahabat, karena nggak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang namanya sahabat, di bawahnya ada yang namanya tabi'in. Tabi'in ini nggak ketemu dengan Nabi, dia hanya ketemu dengan sahabat. Istilahnya ini tabi'in, murid daripada sahabat. Di bawah tabi'in, tabi'in. Repot. Tabi'in yang ngikutin tabi'in. Iya, generasi selanjutnya tuh ke bawah. Ini ada 3 kelompok ini. Pertama kelompok tabi'in, kedua kelompok tabi'in, ketiga kelompok sahabat. Ini maka agak repot dikit memahaminya nih. Wa an Qais ibni Bishrin. Hadis ini dari Qais alias Qais, dia tabi'in. Punya bapak namanya Bishrin. Bishrin ini tabi'in, bapaknya tabi'in, anaknya tabi'in, begitu. At-Taghlabi, dari suku Taghlabi. Qala, berkata ia. Ya, yang berkata ini siapa ini? Si Qais ini. Qais cerita. Ya, si tabi'in ini cerita. Apa yang dibilang? Akhbaroni abi, telah memberitahu saya bapak saya. Bapak saya telah memberitahu kepada saya. Siapa bapaknya? Bishrin, tabi'in. Ya, jadi anak berkata, anak ini tabi'in, bapaknya tabi'in. Dan bapaknya sering bergaul dengan sahabat Nabi. Ya. Maka ini kata Qais, akhbarani abi, bapak saya memberitahu kepada saya. Wa kana jalisan di Abi Darda. Ini sahabat. Dan adalah bapak saya yang namanya Bishrun adalah teman ngobrol Abi Darda. Teman duduk, teman ngobrol Abi Darda. Maka saya bilang tadi yang namanya tabi'in murid dari sahabat Nabi. Qala, berkata Abi Darda, berkata sahabat Nabi, kana bi Dimask rajulun, adalah di Damaskus ada seorang laki-laki. Mana tuh Damaskus? Damaskus itu sekarang Syria. Ya, Syria disebut juga negeri Syam dulu ya. Dulu sahabat Nabi berpencar-pencar. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Irak, ada yang di Mesir, begitu. Dalam rangka menyebarkan agama Islam dan menyampaikan hadis-hadis Nabi. Itu sahabat Nabi, maka tuh jasa mereka banyak banget. Paling yang di pusat ini, pusat pemerintahan Abu Bakar, Umar, itu di Madinah dia. Umar pun pernah ke negeri Syam, ke Yerusalem, ke Palestina, ya, begitu. Ketika Palestina dikuasai oleh orang Islam. Nah, ini dikatakan oleh si Qais bahwasanya bapak saya yang bernama Bishrun adalah teman ngobrol Abi Darda. Qala, berkata Abu Darda, berkata sahabat, kana bi Dimashq, adalah di negeri Damaskus, rajulun, seorang laki-laki, min ashabin Nabi SAW,
Ini orang laki dari sahabat Nabi. Yuqalu lahu, disebutlah orang laki itu namanya Ibnul Hanzaliyah. Ibnul Hanzaliyah. Jadi ada Abu Darda sahabat Nabi, ada Ibnul Hanzaliyah sahabat Nabi. Wa kana rajulan mutawahhidan. Adalah Ibnul Hanzaliyah orang yang senang menyendiri. Enggak banyak gaul. Dia habis sholat katanya berjamaah pulang. Paling ya ngurusin keluarga begitu. Begitu aja, habis sholat dia zikir, dia pulang, ngurusin keluarga, ntar sholat lagi, jamaah lagi, begitu aja dah. Jarang ngobrol sono kemari, gaul begitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak ngerugiin orang. Ya dulu kan pernah kita bahas tuh di dalam kitab Nasoeh itu, bab tentang ilmu gaul, ya, ikatan pertemanan, ada akad pertemanan, ikatan pertemanan begitu. Saya udah masukin di YouTube itu. Ya. Baru tadi masukin yang pengajian di sini, saudara-saudara. Nah itu orang sendirian nggak gaul, nggak ngapain-ngapain. Ya kalau gaul punya temen nakal buat apa? Dengan menyendiri, ya nggak apa-apa begitu. Bahkan rajulan mutawahhidan, adalah Ibnul Hanzaliyah orang yang suka menyendiri. Qalla ma yujalisun nas, sedikit bergaul dengan orang-orang. Qalla ma yujalisun nas, sedikit beliau bergaul dengan orang-orang. Innama huwa sholatun, hanya saja beliau disibukin oleh sembahyang. Kerjaannya sholat mulu. Ya. Kerjaannya sholat mulu. Fa idza faragha, ini Ibnul Hanzaliyah diceritakan apabila udah selesai sembahyang dia zikir. Fa innama huwa tasbihun wa takbirun. Habis sembahyang fardu dia berzikir, bertasbih, bertakbir. Ya udah selesai berzikir hatta ya'tiya ahlahu, sehingga dia mendatangi keluarganya. Maksudnya dia menguruslah keluarganya, apa yang perlu keluarganya. Mungkin butuh apa ya, makanan, butuh ke pasar, terpulang lagi begitu. Famarra bina wa nahnu inda Abi Darda, maka suatu ketika ini Ibnul Hanzaliyah yaitu liwat ya di hadapan Abu Darda dengan tabi'in yang bernama Bisrun. Agak repot. Famarra bina wa nahnu inda Abi Darda. Suatu ketika ini Ibnul Hanzaliyah yang orangnya suka menyendiri, kerjaannya sembahyang doang begitu, ya, itu liwat di hadapan kami begitu dah. Siapa ini kami? Kami di sini ada dua, yaitu Abu Darda sahabat Nabi, sama Bisrun tabi'in. Faqala lahu Abu Darda, berkatalah Abu Darda kepada sahabat Ibnul Hanzaliyah. Apa kata Abu Darda? Kalimatan tanfa'una wala tadurruk. Katakanlah kepada saya, kepada kami, kalimat yang bermanfaat buat kami dan tidak membahayakan engkau. Maksudnya ini Abu Darda meminta semacam penjelasan-penjelasan agama yang didapat dari Nabi Muhammad SAW. Kan nggak semua sahabat Nabi dekat dengan Nabi. Yang dekat dengan Nabi itulah yang banyak dapat hadis. Yang jarang-jarang, apalagi yang ya sekali doang mungkin sebulan misalnya, ini nggak banyak dapat hadis. Ini Abu Darda sahabat Nabi, dia ngomong sama sahabat Nabi yang lain, namanya Ibnul Hanzaliyah. Wahai Ibnul Hanzaliyah, tolong dong sampaikan kepada kami apa yang kamu dengar dari Nabi. Yang penting kan apa yang kamu sampaikan nggak membahayakan kamu, ya, justru menguntungkan kami. Tolong dong sampaikan kepada kami begitu. Itu maksud daripada kalimatan tanfa'una wala tadurruka. Ya, mohon katakan kepada kami apa yang engkau dengar dari Nabi dan itu tidak membahayakan engkau begitu. Dia ngomong tuh dah, dicerita. Jadi Ibnul Hanzaliyah cerita kepada Abu Darda, disaksikan oleh Bisrun tabi'in. Nanti tabi'in Bisrun sampein kepada anaknya tabi'in. Terus turun temurun sampai ke kita ini sekarang ceritanya.
dibukukan di dalam kitab hadis. Ya. Jadi demikian. Maka di sini Abu Darda minta kepada Ibnul Hanzaliyah supaya menyampaikan apa yang didapat dari Nabi. Maka Ibnul Hanzaliyah cerita, qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Dulu diceritain dah Ibnul Hanzaliyah. Dulu Nabi mengirim pasukan. Ya, ba'asa, Nabi mengirim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, satu pasukan begitu. Nabi enggak ikut, ada beberapa orang dikirim pasukan begitu. Cerita singkatnya, ini pasukan kembali ke Madinah, bertemu dengan Nabi lah begitu. Kembali ya, setelah perang, faja'a rajulun minhum fajalasa fil majlisil ladzi yajlisu fihi. Maka duduklah salah seorang dari yang pulang berperang tadi. Ya, duduklah seseorang yang tadi ikut perang, duduk di dekat Nabi. Ya, dikatakan di mana Nabi duduk begitu. Alladzi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang berperang, ikut perang yang Nabi utus, salah seorang ikut duduk bersama Nabi. Faqala li rajulin ila jambihi. Ini orang yang tadi pernah ikut perang, ya, ngomong seturu temennya. Ngomong sama temennya, enggak jauh dari Nabi. Apa dia ngomong katanya nih? Lau ra'aitana hinal taqaina. Seandainya kamu ikut perang, pasti kamu akan ngelihat kami katanya. Ya, dikatakan lau ra'aitana hinal taqaina. Seandainya kamu ngelihat kami ketika kami bertemu dengan musuh berperang. Ya, nahnu wal aduwu. Ya, antara kami dengan musuh bertemu, itu ada salah seorang dari kami katanya. Dia menusuk lawan, menusuk musuh dengan tombaknya. Pahamala fulanun, ada seseorang dari kami menusuk, ya, dengan tombak. Pak To'ana ini menusuk dengan tombaknya. Faqala, sambil berkata, khud minni, terimalah dari saya. Nah, ini yang mau dibicarakan nih omongan. Apakah ini omongan kesombongan? Apa kebanggaan? Begitu. Jadi ada salah seorang pasukan Nabi yang Nabi utus untuk berperang, dicerita itu. Kalau sama temennya itu yang deket dia lagi ngobrol di majelis Nabi begitu, ya. Kalau ente tahu begitu bagaimana kami berperang dengan musuh, ada tuh di antara kawan kami ketika dia menghunuskan tombaknya menusuk musuh seraya berkata terimalah dari kami begitu. Kan serem juga nih omongan ini. Katanya omongan ini membuat takut musuh, ya, dikatakan hudha minni, terimalah dari saya. Wa annal gulamul Ghifari, sesungguhnya saya pemuda dari suku Ghifari. Jadi menunjukkan kegagahannya. Wahai musuh begitu, wahai kafir, terimalah tombak saya. Saya ini pemuda Ghifari. Al-Ghifari itu nama suku di Arab begitu. Kaifa tara fi qaulihi. Nah, yang ngomong tadi itu nanya sama temennya, bagaimana pendapat inti itu? Omongan tersebut dosa apa enggak ya? Ngilangin pahala apa enggak ya? Begitu. Jadi ketika dia menusuk musuh sambil berkata, terimalah ini katanya, saya ini pemuda Ghifari. Ya. Nah, omongan ini ditanyakan tuh oleh yang ikut perang kepada temannya tuh di sampingnya. Begitu. Dibilang kaifa tara fi qaulihi. Bagaimana pendapat engkau tentang ucapan tadi itu? Nah, temennya berkata ini, sahabat juga, semuanya ini seluruh sahabat. Qala ma urahu illa wa qad batala ajruhu. Saya tidak menyangka kecuali pahalanya hilang katanya. Pahalanya hilang tuh. Pahala berperang kayaknya disombong tuh. Sambil menusuk, sambil berkata, terimalah dari saya. Nih, pemuda Ghifari. Kan begitu. Nih anak apa nih kan begitu. Nih anak Kemang nih. Misalnya kampungnya diconjolin anak Kemang nih, jangan main-main sama Kemang loh, kan begitu. Begitu saudara-saudara itu. Nah, ditanya ini omongan ini hukumnya bagaimana? Apakah merusak pahala berperang? Tadi dia membunuh musuh, apa tidak begitu? Nah, jawaban tadi dibilang saya tidak menyangka kecuali udah rusak pahalanya.
Fasami'a bidzalika akharu. Ada orang lain sahabat Nabi juga dengar. Ya, jadi ada beberapa orang kumpul begitu. Lagi ngobrol-ngobrol aja ini. Ada satu orang mengatakan, wah itu pahalanya hilang udah. Yang atau lagi bilang, oh enggak katanya. Nih, faqala ma ara bidzalika ba'san. Saya berpandangan itu enggak ngapa-ngapa katanya ngomong begitu. Ya, itu enggak apa-apa, pahalanya tetap ada begitu. Akhirnya dua orang ini bertengkar dia. Yang satu bilang enggak ada pahalanya, yang satu bilang enggak apa-apa katanya. Fatanaza'a, maka keduanya bertengkar, bertikai omongan. Nabi dengar, karena Nabi ini di sekitar situ juga. Hatta sami'a Rasulullah SAW. Nabi dengar dua orang ini yang berbeda pendapat. Faqala, apa jawab Nabi? Nengahin ini, subhanallah. Kalimat subhanallah ini ta'ajub. Ta'ajub begitu. Nabi berta'ajub. Apa kata Nabi? La ba'sa ayyujara wa yuhmada. Enggak dosa katanya orang itu ya mendapat pahala dan mendapat pujian. Enggak dosa itu. Nah, inilah semacam keputusan dari Nabi, keputusan final bahwa apa yang dikerjakan oleh pemuda Ghifari menusuk musuh sambil berkata, terimalah ini dari pemuda Ghifari, begitu, itu nggak ngapa-ngapa. Tujuannya apa katanya? Untuk membuat musuh jadi takut. Ya, irhab ini, membuat musuh jadi takut. Nggak apa-apa, ya kan? Dalam politik, dalam berperang begitu. Ya. Bahkan tuh ketika kita perang sama musuh, kita bikin propaganda. Kita bohongin dia, kita punya tentara banyak, punya senjata canggih, pasukannya terlatih, padahal sih nggak benar begitu, cuman buat mereka takut aja. Itu nggak ngapa-ngapa, hukumnya boleh. Kita bohong tuh boleh, bohong kepada orang Islam nggak boleh, tapi bohong dalam peperangan itu taktik perang dibolehkan untuk membuat musuh jadi keder, jadi takut begitu, ya. Jadi gemetar mereka begitu. Maka Nabi bilang itu nggak apa-apa, la ba'sah ayu jarah wa yuhmada. Nggak apa-apa itu orang mendapat pahala juga mendapat pujian. Ngomong begitu dapat pujian itu. Bagus lu ngomong begitu, biar musuh takut begitu. Jadi musuh belum ngelawan juga udah ngigil dia. Begitu. Dengar wah ini pemuda Ghifari. Paro'aitu Abu Darda surra bidzalik. Maka saya melihat Abu Darda yang mendengar cerita ini dari sahabat Ibnul Hanzaliyah, girang dia. Karena Abu Darda juga dari suku Ghifari. Digirang, wah hebat juga nih anak buah gue. Begitu kan, satu suku ini. Hebat, jempolin. Ya, jadi ini surra bidzalik, girang dengan cerita itu. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilai, bahkan beliau mengangkat kepalanya begitu, pengen coba ulangi lagi tuh omongan bener apa enggak tuh, wah pengen negesin, ya. Wa yaqulu sambil berkata, anta sami'ta dzalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar kamu dengar dari Nabi? Kata Nabi itu enggak apa-apa, bahkan pahala lain, pujian lain tuh orang begitu. Nah Ibnul Hanzaliyah menjawab, fa yaqulu na'am, iya emang benar Nabi ngomong begitu. Makanya Abu Darda bikin girang ini, hebat juga nih suku gua nih. Ya, musuh dibuat ya, lemes sudah begitu, gemeter udah. Famazala yu'idu alai. Ini Abu Darda ngulangin lagi omongan. Benar gak tuh omongan dari Nabi? Benar gak omongan tuh dari Nabi? Karena kan tadi kan ada perselisihan. Yang satu bilang hilang pahalanya, yang satu bilang nggak apa-apa. Ada keputusan Nabi, nggak apa-apa dia, apa yang diperbuat, pahala lain, pujian lain katanya. Hatta inilah akulu, sampai-sampai Bisrun bercerita ini laya berukanna ala rukbatai, seakan-akan ini digambarkan yaitu Abu Darda dia berdiri di atas dengkulnya, ya, artinya berlutut begitu. Itu baru cerita satu itu. Ini ceritanya kan inian belon ini. Terusin ya. Ini nggak ada kerjaan saya. Nggak apa-apa dah, tanggung ini ceritanya. Nggak apa-apa ini ya, terusin. Ada kerjaan nggak habis isya? Nggak ada ya? Baik begitu. Kali juga ada undangan. Baik, selanjutnya nih. Qala pamarra bina yauman akhar. Nah ini yang kedua ini cerita.
Jadi maka Ibnul Hanzaliyah suatu ketika liwat lagi di jalan tersebut. Abu Darda sama Bisrun sedang berdua ngobrol. Ibnul Hanzaliyah nih liwat ketemu lagi. Faqala lahu Abu Darda. Berkata Abu Darda, kalimatan tanfa'una wala tadurruk. Coba dong sampein kepada kami ya, kalimat yang bermanfaat buat kami, tidak berbahaya buat kamu. Maksudnya kalimat yang pernah engkau dengar dari Nabi. Qala diceritakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnul Hanzaliyah berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW kepada kami pada waktu itu. Ini dua hadis. Hadis yang kedua yang disampaikan oleh Ibnul Hanzaliyah kepada Abu Darda yang bersama tabi'in namanya Bisrun. Kata Ibnul Hanzaliyah, Nabi pernah bersabda, al-munfiqu 'alal khail kal basiti yadahu bis shadaqati la yaqbiduha. Artinya orang yang mengeluarkan uang untuk memelihara kuda, dan kuda ini dipergunakan untuk perang, sama aja seperti orang bersedekah nggak pernah berhenti, tangannya terbuka terus, sedekah terus begitu. Maksudnya para hadirin, di zaman Nabi kendaraan yang paling canggih kuda. Kalau sekarang pesawat terbang, ya mungkin namanya tank kali, ya, atau apalah kendaraan untuk berperang. Zaman dulu ya kuda, larinya kenceng. Maka Nabi mendorong orang yang ngurusin kuda, kasih makan, kasih minum, kasih rumput, pahalanya tuh terus menerus katanya. Sampai-sampai kotorannya keluar, entah itu kencingnya, mendapat pahala katanya. Terus gak berhenti-berhenti. Bagaikan orang bersedekah, tangannya terbuka terus, ngeluarin terus begitu. Ini Nabi dorong supaya orang menyiapkan alat berperang seperti kendaraan berperang yaitu kuda. Nih, al-munfiqu 'alal khail, orang yang mengeluarkan uang untuk kuda, kalbasiti, seperti orang yang melapangkan, membuka yadahu tangannya, bisodaqah untuk bersedekah, layak biduha di enggak gemel, sedekah terus begitu, pahalanya terus menerus begitu. Selesai itu. Yang ketiga nih, hari ketiga ketemu lagi, summa marra bina yauman akhar. Kemudian Ibnul Hanzaliyah liwat lagi, ketemu kami lagi katanya. Faqala lahu Abu Darda. Abu Darda minta lagi nih keterangan-keterangan yang didapat dari Nabi. Dibilang apa? Kalimatan tanfa'una wala tadurruka. Mohon wahai Ibnul Hanzaliyah, sampaikan kalimat-kalimat yang engkau dengar dari Nabi yang tidak membahayakan engkau. Ibnul Hanzaliyah sampaikan lagi nih yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Ibnul Hanzaliyah, nikmar rajulu Khuraimun al-Usaidi. Sebaik-baik orang laki adalah seseorang namanya Khuraim. Di zaman Nabi ada orang laki namanya Khuraim al-Usaidi, dari suku Usaidi. Dia tuh kata Nabi orang baik, orang jempol. Seandainya, cuman ada seandainya nih, laula tulu jummatihi, seandainya dia tidak panjang rambutnya sampai ngelandok ke pundak. Timbul pertanyaan, bolehkah gondrong? Nah itulah saudara-saudara. Ya Nabi pernah katanya rambutnya sampai ke pundak, cuman nggak ngelandok begitu, cuman untuk doang. Untuk doang katanya. Kalau ini ngelandok ini sampai ke bawah begitu, sampai ngumpul. Maka Nabi bilang sebaik-baiknya orang adalah Khuraim. Seandainya rambutnya nggak panjang banget, hampir ya istilahnya ke bawah banget tuh, ya, sampai ke pundak begitu. Jadi gondrong sih boleh aja ini. Ya, yang penting jangan sampai ngelewatin pundak lah. Ya sekuping misalnya, sekuping. Cuman kalau orang kita ini, orang dulu nih, orang tua kita, kalau rambut udah nunjang juga disuruh cukur dah, begitu. Ya. Emang timbul pertanyaan, apakah ini nggak menyerupai perempuan? Begitu. Kalau rambut panjang, kan ada dalam hadis tuh melarang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, begitu. Ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang nggak boleh, begitu. Memang masalahnya khilafiyah lah. Ya, saya sih nggak perdalam masalah ini. Yang mau gondrong lah, tapi jangan berbanyakan, jangan keliwatan begitu. Ya, sedang-sedang aja. Nabi pernah demikian. Beberapa bulan nggak dipotong rambutnya, karena urusannya banyak. Potong rambut dulu kan susah.
Ya, begitu. Yang penting ini Nabi pernah ngomong nih, sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim, begitu. Al-Usaidi. Seandainya nggak panjang rambut belakangnya sampai untuk melebihi pundaknya. Laulatulu jummati. Wa isbalu izari. Seandainya dia tidak memanjangkan pakaiannya ini. Dua ini. Jadi si Khuraim, kata Nabi, orangnya jempol dia. Seandainya satu, rambutnya nggak berlebihan banget. Kedua, pakaiannya itu gomisnya jangan melebihi mata kaki. Omongan ini didengar sama Khuraim. Ada yang nyampein, langsung rambutnya dipotong. Langsung nih. Babalagha dzalika Khuraiman. Berita ini sampai kepada Khuraim. Fa'ajila, maka dia segera fa'akhaza syafratan. Dia ambil pisau. Pisau dah bukan gunting. Ambil pisau, faqata'a biha jummatahu, maka dipotong tuh rambut yang ngelandok yang ke bawah sampai ke pundak katanya. Ila uzunaihi, sampai kedua kuping. Nah ini jadi patokan, bolehlah. Sampai kuping. Kuping yang bawah ini, yang empuk nih. Ya, itu begitu ya. Itu boleh katanya. Jadi katanya ini sahabat langsung dengar itu hadis Nabi, dia potong rambutnya sampai ke kuping bagian bawah begitu. Kemudian warafa'a izarahu ila ansafi saqai, dan dia mengangkat kainnya ini sampai ke tengah betis. Ya, dia memakai kain yang tadinya melebihi mata kaki, diangkat sampai ke tengah betis begitu. Itu yang jadi judul kita tuh, baru ketemu itu. Itu yang sesuai dengan judul kita. Kemudian dikit lagi nih, faqala lahu Abu Darda, summa marra bina yauman akhar. Ini kemudian liwat lagi nih Ibnul Hanzaliyah di hari keempat kalau nggak salah. Abu Darda minta lagi nih penjelasan dari beliau. Faqala lahu Abu Darda, berkata Abu Darda, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Wahai Ibnul Hanzaliyah, mohon sampaikan kalimat-kalimat yang engkau dengar dari Nabi. Yang penting kan omongan itu nggak membahayakan engkau. Nah, Ibnul Hanzaliyah cerita lagi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sungguhnya kamu datang dari peperangan. Kamu datang dari peperangan, dari mana-mana, dari jauh, dari peperangan contohnya, ketemuin saudara-saudara kamu. Fa aslihu rihalakum, maka baguskanlah kendaraan kamu. Maksudnya para hadirin, kalau habis pulang perang menuju ke rumah, jangan langsung pulang aja begitu. Ini kudanya otaknya belepotan. Kenapa belepotan? Kotor, mandiin dulu ya cakep. Nah, ente pakai baju rapiin dulu, kalau perlu ya mandi di mana, baru pulang. Pulanglah dalam keadaan rapi. Nabi pengen begitu. Jangan rambut kusut, ya, bajunya juga lecek begitu. Kendaraannya belepotan, pulang begitu. Kayaknya nggak bagus, walaupun nggak dosa. Nabi ngajarin yang terbaik begitu. Jadi innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu katanya datang ke tempat saudara kamu, ke keluarga kamu, datang dari peperangan, datang dari pergi-pergi. Maka fa aslihu rihalakum, ya, perbaikilah kendaraan kamu, cuci begitu. Wa aslihu libasakum, perbaiki pakaian kamu. Jangan yang kotor kumel dipakai juga katanya, ganti kalau ada pakaian. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, seakan-akan kamu semacam ya seperti tahi lalat. Orang kalau ada tahi lalatnya, perempuan cakep banget. Ada gaya tariknya begitu. Ada besi beraninya saudara-saudara. Kita demen ngelatin. Ya, ada begitu cewek, ada tahi lalatnya di mana begitu ya. Bikin cantik dia, bikin menonjol begitu. Ya. Biduan banyak tuh yang begitu ya, siapa ya saya lupa dah. Pokoknya tuh ada telalatnya itu. Ya apa di sini kali ini hitam begitu. Jadi Nabi pengen begitu. Lu pulang dong yang penampilanmu bagus. Ya, kayak ada tahi lalat di muka kamu. Jadi kamu menonjol. Ada orang biasa-biasa aja. Tapi ada orang punya tahi lalat, orang Latin. Aku begitu. Ya. Nah kamu begitu juga dong, kalau pulang jangan selebor. Kenapa selebor?
sembarangan aja begitu. Jadi agama Nabi ini menyuruh orang itu berpenampilan baik. Yang penting kan jangan nawa itu sombong. Niat kita tahadus bin nikmah. Ya, artinya menikmati nikmat Allah. Begitu, menikmati nikmat Allah. Pakai baju yang bagus, pakai kendaraan yang bagus. Yang penting kalau ada orang bajunya jelek, lu jangan celak begitu. Mungkin nggak kuat beli kan begitu misalnya. Ente punya duit beli ke. Lu jangan hina orang lain. Kalau udah menghina itu udah rusak udah. Ya, biarin orang pakai yang bagaimana, itu mau pakai yang paling bagus silakan. Nah, ini Nabi nih suruh begitu ya. Jadi perbaikin kendaraan kamu, bagusin pakaian kamu, seakan-akan kamu itu ya punya tai lalat pada manusia. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya. Sesungguhnya Allah tidak senang orang berpenampilan buruk, wala tafahus, dan juga dibuat-buat berpenampilan buruk. Ada dua ini. Allah nggak senang kata Nabi orang berpenampilan buruk atau dibuat-buat. Iya. Ada zaman sekarang pakai celana dibeset ini aja nih. Itu orang apaan tuh? Aduh. Orang tutupin dengkul sengaja dibeset-beset. Ada bolongin. Apa orang pang? Anak pang itu payah itu para hadirin. Agama enggak setuju begitu. Ya, penampilan yang cakep, bagus, begitu. Masih celana cakep-cakep dibeset-beset begitu. Bolongin, aduh. Itu sih sableng apa namanya tuh. Ya, ini enggak boleh itu. Jadi Allah membenci orang yang berpenampilan buruk dan orang yang dibuat-buat berpenampilan buruk. Rawah Abu Daud bisnadin hasan illa Qais bin Bishrin fakhtalafu fi tausiqihi wa tad'ifihi wa qad rawalahu Muslim. Selesai ini hadisnya ya. Jadi hadisnya cukup panjang, ceritanya ngetan ngulon ngudik ngilir, tapi ada satu yang sesuai dengan judul kita, yaitu jangan berpakaian melebihi mata kaki. Kalau nggak ada niat sombong, makruh. Apa yang makruh? Dibenci tapi nggak dosa. Tapi kalau niat sombong, inti menunjukkan gua nih hebat nih, lihat pakaian gua nih, melebihi mata kaki. Lu pakaian lu, payah itu. Itu dosa udah, haram hukumnya. Itu aja sih para hadirin. Ya mudah-mudahan apa yang saya bahas ada manfaatnya buat kita sekalian. Ya, maaf kepanjangan, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah sebagai penutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa dan guru-guru kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.